Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Kak Yola pada pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan belajar kebenaran firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami bersuka cita kalau kami berjumpa kembali pada pagi hari ini, sekalipun hanya melalui media secara online saja Tuhan. Tapi kami sangat-sangat bersuka cita bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus tuntun kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami senantiasa di dalam kendali-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Yola berharap adik-adik selalu sehat, adik-adik selalu penuh dengan semangat, selalu penuh dengan sukacita, dan selalu diperbaharui setiap hari kasihnya, pengharapannya, imannya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, pagi hari ini Kak Yola ingin kita sama-sama belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Kalau Kak Yola beri judul A Man with Superpower. Wow, kekuatan super. Mungkin yang kalian tahu itu siapa? Batman, siapa lagi? Spider-Man, atau siapa ya, pokoknya banyak lah yang kalian tahu di luar ya, secara di dunia sekuler. Tetapi kita mau belajar tentang satu tokoh ini. Yuk sama-sama kita baca. Kita buka dulu di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Wow, jadi kita akan belajar tentang Yosua pada pagi hari ini. Yosua menghentikan matahari. Pernah dengar nggak ada orang yang menghentikan matahari? Dari mulai awal bumi dijadikan sampai hari ini. Ada? Yang Kak Yola tahu sih cuma Yosua aja. Hebat nggak? Hebat. Tapi kenapa sampai seperti itu? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, siapakah Yosua? Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel setelah Musa. Kalau kalian baca dari mulai kitab Keluaran, dari mulai Keluaran seterusnya sampai terakhir ke Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Nah, dari angkatan yang tua, dari angkatan yang Musa sampai kepada angkatan Yosua, hanya ada 2 orang yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian, yaitu siapa? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Hanya mereka berdua, yang lainnya tidak diizinkan Tuhan. Kenapa? Nah, kenapa sampai Yosua Kak Yola katakan a man with superpower? Kita belajar yuk. Yang pertama, Yosua hidup takut akan Tuhan. Kita buka di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yuk buka sama-sama. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, komitmennya Yosua. Dia hidup takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Halo, selama beberapa bulan kalian di rumah, apakah masih setia beribadah? Masih setia untuk hidup takut akan Tuhan? Kak Yola tidak tahu, yang tahu jawabannya hanya adik-adik saja. Kita belajar dari Yosua.
komitmennya dia wow banget menurut Kak Yola ya. Dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, berjalan lurus dengan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan Tuhan membuat apa yang dikerjakan itu berhasil. Yang kedua, Yosua setia. Adik-adik, kalau adik-adik belajar yang tadi Kak Yola sebutkan dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Yosua itu mungkin namanya tidak sering disebutkan ya, karena lebih banyak Musa yang waktu itu memimpin bangsa Israel. Tetapi Yosua mendapatkan mandat dari Tuhan bahwa dialah yang akan menggantikan Musa. Nah, ketika kita dipercayakan hal yang kecil, perkara yang kecil aja, atau apakah kita masih bisa setia melakukannya? Atau mungkin kita mengeluh, kita bersungut-sungut, mungkin kita marah, kita mungkin merasa nggak ada artinya, itu hal yang sepele. Misalnya kita disuruh belajar yang rajin di rumah, atau mengerjakan PR, atau mungkin membantu orang tua di rumah, kita males bukan tugasku, bukan pekerjaanku lagi, itu kan nggak dilihat orang. Nah, yuk belajar seperti Yosua. Dia melakukan ketika apa yang diperintahkan Musa kepada Yosua untuk Yosua lakukan, Yosua taat, Yosua dengar-dengaran, Yosua nurut. Dia tidak melawan, dia tidak membantah. Dia menunjukkan bahwa dia itu sangat setia. Dan akhirnya apa yang Yosua dapatkan? Satu kepercayaan yang besar dari Tuhan langsung untuk memimpin bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan ketika Yosua hidup takut Tuhan, ketika Yosua setia, adik-adik bisa baca, semua yang Yosua kerjakan itu Tuhan buat berhasil. Itu semua karena Tuhan, bukan karena Yosua. Nah, yang ketiga, Yosua ini dia melakukan firman Tuhan. Yuk, coba lihat lagi di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kalau mau kehidupan adik-adik berhasil, mau punya kekuatan yang super seperti Yosua, yang mungkin tidak dengan menghentikan matahari ya, atau membuat bulan tidak bergerak sama sekali, mungkin tidak melakukan hal yang tidak mendapatkan hal yang sebesar itu, tetapi mungkin hal-hal yang adik-adik rindukan, hal-hal yang adik-adik inginkan, cita-cita adik-adik semua, doanya adik-adik, harapannya adik-adik itu minta sama Tuhan dengan kita. Pertama tadi, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kita setia kepada Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya baca. Kak Yola mau tanya nih, selama di rumah saja, apakah masih setia membaca firman Tuhan? Apakah adik-adik masih merenungkan firman Tuhan? Apakah adik-adik melakukan firman Tuhan? Kalau mungkin bolong-bolong, atau mungkin sudah tidak sama sekali, ayo kita kembali lagi. Paksa diri kita untuk kita baca firman sehari satu pasal aja. Lalu kalian renungkan kata demi kata dari ayat pertama sampai ayat terakhir yang kalian baca. Kalau nggak ngerti, minta Tuhan Yesus tolong saya. Aku mau mengerti firman-Mu. Tolong bukakan, kasih pengertian untuk saya. Kak Yola percaya Tuhan akan memberikan pengertian buat adik-adik semua. Dan jangan lupa dilakukan, dipraktekkan. Kenapa? Supaya ketika kita berada mungkin di rumah, atau ketika ada di luar rumah, firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Perkataan kita, perbuatan kita itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Bagi sesama kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayolah berdoa selalu buat adik-adik supaya menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu.
Terus Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami mau belajar seperti Yosua yang hidup takut akan Tuhan, yang setia pada Tuhan, yang juga suka melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau Yosua bisa, maka kami juga pasti bisa, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi generasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali adik-adik. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap hidup takut akan Tuhan, tetap setia. Dan jangan lupa menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.